Erin Triwartia Trigina, mantan istri Andre Taulani mangkir dari jadwal sidang perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan Nur Rohima. Setelah 3 kali disomasi terbuka diabaikan, Erin yang diduga melakukan dugaan kekerasan dituntut perdata ganti rugi 1 miliar rupiah oleh mantan ART-nya sendiri. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nur menuntut angka sebesar itu? Sekarang begini, Mbak, saya maki-maki. Kemudian Mbak ngelihat muka saya takut, sehingga Mbak tidak bisa bekerja. Yes, gitu. Jadi betul sekali. Nah itu contohnya ya. Jadi dari kerugian psikologi itu ada penganiayaan verbal, itulah yang bisa timbul angka imaterial tadi. Karena sampai hari ini Teh Nur belum bisa bekerja, belum siap untuk melakukan perjalanan sendiri kemana-mana, harus didampingi oleh keluarganya. Erin tak hadir alias mangkir. Mantan istri Haji Andre Taulani itu memilih menghibur diri klan dan tempat putranya menempuh studi. Erin terlihat foya-foya bersama geng sosialitanya dan makan mewah bersama dengan sang putra. Memilih nongkrong dan senang-senang bareng geng sosialita dan putranya di London bisa jadi cara Erin menghindar dari ancaman jerat hukum yang sudah di depan mata. Karena pengaduan mantan ART-nya yang lain, yakni Hera. Berkas kasus Erin di Polres Jakarta Selatan sudah naik sidik dan dalam waktu dekat, janda Andre Taulani itu segera ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di penjara. Bahwa beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara. Sepakati bahwa untuk perkara sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Penyidik akan memanggil para saksi untuk kembali didengar keterangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Saya nggak mau komentar, minta maaf banget. Ya, minta maaf. Kasus dugaan tindak penganiayaan terhadap ART bernama Herawati yang dilakukan Rinwartia Trigina alias Erin masih bergulir panas di Polres Jakarta Selatan. Kini sudah muncul lagi yang baru. Perempuan bernama Nur, ART baru Erin sampai lompat pagar demi kabur dari rumah Erin. Yang mengejutkan ini kali kedua, Nur kabur setelah yang pertama berhasil digagalkan security rumah Erin. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nur kabur? Benarkah mantan istri Haji Andre Taulani itu mengancam ART barunya yang dipaksa jadi saksi kasus Herawati? Oh, jangan ikut campur urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin ke polisi. Gitu. Terus ada ancaman, kamu tahu nggak suami kamu sama kamu itu udah jadi buronan di polisi. Karena jadi saksi juga nggak bisa, harus ada bohongnya juga, saya nggak bisa. Terus dengar orang tua sakit sampai muntah darah, saya nggak tenang, benar-benar nggak tenang. Jadi saya mikirin, oh ya udah, saya kabur aja. Pengakuan Nur yang kabur karena mendapatkan intimidasi dan ancaman dari Erin makin membuat mantan istri Andre Taulani kian tersudut. Apalagi belakangan beredar kabar, gara-gara pengakuan Nur, Erin ditinggalkan pengacaranya Sunan Kalijaga. Ya, gara-gara tabiat buruknya, kasar terhadap ART, Erin benar-benar sendiri. Bahkan sang mantan suami pun enggan memberikan sedikit empati. Waduh, saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya, jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya nggak mau komentar, minta maaf. Nanti takut jadi kemana-mana ya, sorry banget. Kesumat yang terlanjur memuncak, Rinwartia Trigina alias Erin menolak ajakan damai sang mantan asisten rumah tangganya, Hera. Kubu Erin malah makin garang menyerang Hera. Bukti-bukti rekaman CCTV di rumah jadi senjata pamungkas Erin. Publik akan terkejut jika tahu kelakuan Hera. Bukan hanya kerap mengenakan pakaian anaknya yang perempuan, Hera juga dituding tak memiliki etika dan sopan santun ketika berada di rumah.
memang benar si Hera ini suka di dapur dan di kamarnya dia di atas. Nih coba bayangkan sopan santun nggak kalau tanpa izin kita, maksudnya dia ngerok dengan, maksudnya kita yang sebagai tuan rumah kok, apalagi ini ada anak-anak. Berarti ini termasuk barang bukti juga Mbak Erin? Iya, ini barang bukti salah satunya. Beberapa barang bukti yang diperlihatkan Erin kepada halayak dan nantinya bakal diserahkan ke pihak berwajib membuat Erin hakul yakin jika semua tudingan yang dibuat Hera dari mulai penganiayaan, tak membayar gaji, hingga menyita gawai pintarnya itu salah alamat. Apalagi kondisi fisik Hera saat ini dianggap kubu Erin baik-baik saja. Dan yang tak bisa dimaafkan adalah semua tudingan pemilik nama lengkap Herawati itu telah mencoreng nama baiknya. Maka dari itu, demi memulihkan nama baiknya, mantan istri Andre Taulani itu ogah untuk berdamai dan terus melanjutkan proses hukum. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa di membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu loh. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya, dan untuk itu juga dari pihak klien kami melaporkan kembali saudari Hera atas fitnah dan pencemaran nama baik. Efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga gitu loh, mental gitu loh. Meski Hera sempat di atas angin karena telah mengadukan nasibnya di Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu hingga dukungan dari Rieke Diah Pitaloka. Tapi sayangnya, polemik ini justru semakin pelik. Erin juga membuka tabir jika sejatinya Hera hidup nyaman dan tak ada kekangan ketika berada di kediamannya saat bekerja. Udah sedikit lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari anggota DPR. Sebenarnya dia udah mau saya ganti kan dari 3 hari 1 minggu dia kerja di rumah karena saya tahu nih kelakuannya udah nggak benar. Nah dari sini aja dia udah bilang, yang mau kerja mangga gantiin aku di sini, gaji 3 juta, kerjanya santuy. Ini nih si Hera ya, nih ya dari akunnya dia ngomong nih, kalau dia kalau saya orangnya jahat atau apa, pasti kan dia udah ngomong-ngomong kan, oh maksudnya Ibu Erin jahat atau apa gitu kan. Tapi di sini dengan buktinya dia, saya bisa tunjukin katanya kerja di sini santuy, HP bebas, temennya asyik-asyik, makanan bebas, free wifi, nggak ada potongan gaji tuh. Berarti dari sini aja sudah membuktikan kalau saya memang nggak ada yang seperti yang dituduhkan di sini. Jadi kan ini namanya udah fitnah dan pencemaran nama baik. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.